Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Channel. Pada hari ini Abah Warkop akan mengangkat bidang atau sektor perikanan, khususnya pengolahan perikanan, sebagai informasi dan edukasi bagi kita semua, dan tepat berada di UKM Limaya, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Ini adalah sebuah UKM yang bergerak di bidang pengolahan ikan dan pangan, khususnya pangan-pangan atau ikan yang berasal dari Gorontalo, seperti sagela yang dibuat menjadi kecap sagela, dan ikan tuna yang dibuat menjadi bakso tuna. Kebetulan Abah Warkop berada di ruang processing dari UKM Limaya, binaan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Kota Gorontalo, khususnya bidang tangkap. Kita bisa lihat di sini suasana proses atau suasana ruang pengolahan yang dimiliki oleh UKM Limaya, yang beberapa alat dan prasarananya sesuai dengan SOP-nya bidang perikanan, yakni sesuai dengan kaidah higienitas dari kegiatan pengolahan perikanan. Dan kita bisa melihat di sini, inilah yang dimaksud dengan kecap sagela. Artinya kecap ini berbahan baku dari ikan sagela yang menjadi branding tersendiri bagi orang Gorontalo, yakni sagela. Kalau orang Manado bilang ikan dari galapea, ikan galapea. Dan oleh ibu pelaku, yaitu Ibu Maya, dibuat menjadi sebuah kecap dengan citra rasanya yang gurih dan sangat cocok untuk lidah kita, masyarakat Gorontalo, bahkan kita masyarakat Indonesia. Nah, bisa dilihat produk-produknya, dan ini produk bakso ikan tuna. Nah, memang ikan tuna ini adalah ikan yang sangat gurih dan lezat, dan ketika kita olah menjadi suatu produk olahan, nilai kelezatannya akan terasa lain. Ini ada sebuah matriks alur produksi dari krepek keju, bisa kita lihat di sini. Kemudian alur produksi dari sambal sagela, kemudian juga alur produksi dari kecap sagela. Jadi kepada pemirsa yang ingin mendapatkan olahan berbagai jenis ikan, terutama ikan tuna dan olahan pangan lainnya, bisa dapat menghubungi UKM Limaya. Tepatnya berada di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Baiklah, kita akan bincang sedikit dengan owner dari UKM, sekaligus adalah Ibu Maya sebagai produsen dari produk-produk yang kami sebut tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya, ini UKM Limaya ya, Bu ya? Iya. UKM Limaya ini tepatnya berada di Jalan Ampi, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Sudah berapa tahun, Bu, ini kegiatan
usaha ibu ini? Udah dari 2019 Pak. 2019. Ya. Yang ibu lebih banyak dicenong pada produksi seperti apa, Bu? Saya pengolahan ikan yang berbahan dasar ikan seperti ikan roa, ikan tuna, ada juga ikan-ikan seperti kalau lagi musim nike saya juga produksi nike. Ya. Tapi kalau yang paling umum yang saya produksi kecap sagela dan juga bakso tuna ini karena alhamdulillah memiliki banyak sekali konsumen. Ya. Jadi saya sudah menitip juga di beberapa tempat penitipan kayak di toko-toko juga begitu ada juga di beberapa reseller. Ibu ada reseller ya? Iya, ada di Kota Mobagu, ada di beberapa tempat juga. Jadi, karena sekarang kan lagi Covid, jadi memang agak menurun sih penitipan-penitipan. Jadi kami menjual ini melalui online dan juga ke beberapa reseller. Alhamdulillah bisa lah. Ya. Tadi ibu sebut berbahan baku roa atau sagela yang ibu konversikan menjadi kecap. Iya. Ya, kecap mana Bu? Seperti apa kecap sagela? Jadi kecap sagela ini terbuat dari bahan dasarnya itu air kelapa. Jadi kalau biasanya kan orang bikin kecap itu menggunakan kedelai untuk pengentalan. Kalau kami ini membuat kecap sagela ini menggunakan air kelapa, kemudian tepung ikan sagela, dan juga gula merah harus gula merah Atinggola. Jadi memang gula merah khusus. Ya. Kenapa harus gula merah Atinggola? Karena saya pernah melakukan riset menggunakan gula merah yang ada di Gorontalo atau dari luar Gorontalo seperti dari Kota Mobagu dan lain. Itu teksturnya memang agak berubah. Rasanya juga tidak terlalu manis seperti gula merah Atinggola. Jadi memang dari semua gula merah saya sudah mencoba memakai, tapi memang yang paling bagus hasilnya itu dari Atinggola. Jadi itu berdasarkan pengalaman pengamatan ibu. Iya. Dari praktek ibu yang. Jadi setelah ini saya produksi, saya melakukan riset ulang beberapa kali. Jadi memang untuk menjadi kecap yang seperti ini saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun baru memang benar-benar, karena awal mula itu memang agak-agak rasanya tidak sesuai, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak peminatnya dan berarti memang sudah pas itu gula merahnya harus Atinggola. Dan juga ini ada beberapa rempah di dalam kayak ada bawang putih, ada serai, ada daun jeruk. Jadi ini semua bahan dasarnya ada banyak di Gorontalo dan kemudian tidak menggunakan pengawet. Oh jadi memang non pengawet Bu kecap ini? Karena kan menurut yang saya gula merah itu kan dia sudah termasuk dari salah satu pengawet pengawet alami. Dan ini sudah diuji coba, dia 6 bulan di suhu ruang kayak begini. Yang penting dia tidak kena matahari. Kemudian dia bisa tahan 1 tahun di kulkas. Jadi masa expirednya kadaluarsanya agak lama Bu ya? Iya. Tapi lamanya itu di suhu ruang? Suhu ruang 6 bulan. 6 bulan bisa ya. Kalau memang dia sejuk, suhu ruang misalkan ada AC-nya, dingin, dia bisa lebih Pak. Iya, tapi kalau saya lihat Bu, kalau karena gurihnya enggak sampai 1 minggu habis. Memang benar. Alhamdulillah Pak, banyak peminat. Oke Bu, itu tadi roa atau sagela. Iya. Tadi Ibu sebut juga ada yang dari Bakso. Ikan tuna yang Ibu kelola menjadi bakso ikan tuna. Apa keunggulannya Bu? Keunggulannya kan kalau umumnya bakso itu kan kebanyakan orang buat daging atau ayam. Tapi kan kalau menurut saya kan kalau seumpamakan orang ada hipertensi atau ada gula tinggi, mungkin mereka bisa konsumsi tapi tidak bisa terlalu berlebihan. Tapi kalau ini kan yang saya pelajari kemarin itu memang ikan tuna itu kan banyak vitaminnya, omeganya. Omeganya dan lainnya. Jadi kemudian untuk semua kalangan dia bisa makan ini. Mau dia orang dewasa, anak-anak kan ini ikan. Jadi memang jadi tidak ada pantangan misalnya bagi yang umur 50-an tahun. Kan ini ikan tuna untuk kesehatan sangat baik. Sangat baik. Terutama anak-anak Bu ya. Anak untuk pertumbuhan juga sangat baik. Karena omeganya cukup lumayan lah di tuna. Dan juga kan penghasil komoditas terbaik juga banyak di Gorontalo ikan tuna. Jadi tidak susah untuk bahan baku ikan tuna ini. Jadi memang ikan tuna yang Ibu gunakan, ikan tuna memang dari Gorontalo. Jadi terutama Teluk Tomini. Jadi saya biasa belanja ikan tuna itu langsung ke pelelangan ikan Fabian. Saya membeli yang ukuran 10, 15 sampai 20 kilo. Yang per ekor. Jadi saya tidak beli daging, saya beli ikan yang masih. Oh, Ibu beli ikan tunanya utuh? Iya, yang utuh. Bukan loin, bukan? Iya, jadi saya beli yang masih segar. Masih segar, biasa baru naik dari laut. Lalu saya beli, kemudian
saya produksi menjadi bakso. Selain itu Bu, produk yang lain yang Ibu sebut tadi yang Saya juga bikin Nike, cuma Nike kemarin pemesanan dari luar daerah, jadi saya pemesanannya baru saya bikin. Jadi biasa kan Nike itu susah, jadi dibuat apa Nike Bu? dibikin Nike crispy. Nike crispy. Iya. Citra rasanya bagaimana? Masih terasa Nike-nya tuh? Oh iya, masih pokoknya gurih dah. Disukai anak-anak kalau Nike. Nike. Cuman kan di sekarang ini kalau lagi musim ada, kan Nike itu tidak selalu ada. Kemudian sambal sagela juga saya bikin ketika ada yang memesan. Jadi produksi saya itu fresh from the oven, ketika ada yang memesan baru saya buatkan, jadi mereka bisa mengkonsumsinya itu dalam keadaan yang memang masih benar-benar baru dibuat seperti itu. Bu, mengenai Nike Bu, Nike itu kan terkenal dengan produk yang nanti ada produksi, ada Nike-nya kan? Iya. Apakah Ibu nggak ada bercita-cita mengambil satu konsep, artinya Nike itu obsession, maksudnya di luar musim pun tersedia produk Nike? Iya, jadi saya memang ingin melakukan restock ketika pada saat ini seperti ini banyak ya. Cuman alhamdulillah memang karena keterbatasan juga saya baru punya freezer. Alhamdulillah, makasih Perikanan kemarin sudah membantu saya, sudah memberikan saya salah satu fasilitas untuk tempat bakso. Jadi ini Ibu banyak didukung oleh dinas terkait Bu ya? Alhamdulillah dari Perikanan sangat mendukung saya, dan juga dari beberapa instansi juga mendukung saya. Bu, dengar Bu, saya dapat data Ibu ini salah satu pelaku UKM pengolahan yang nantinya akan mengikuti pentas nasional di Jakarta tentang UKM yang bergerak di bidang pengolahan. Bagaimana ceritanya itu Bu? Insya Allah. Itu jadi bukan maksudnya ini ya. Jadi kemarin itu saya cuma mencoba mengikuti salah satu kegiatan, yaitu cemilan yang berbahan dasar ikan, dibikin kayak kue. Iya, kue. Itu temannya kopi. Jadi saya kan selama ini makan, kan saya hobi warkop tuh Pak, saya hobi minum kopi. Ya paling enak ini kita mau bicara, tapi harus ini ada kopi sebentar. Berarti Ibu cocok dengan channel apa warkop ini? Iya, jadi saya memang salah satu hobinya adalah minum kopi. Setiap kali saya ke tempat-tempat warkop itu yang ada di sana itu kan biapong. Isinya itu kelapa sama unti. Kemudian saya kepikiran bagaimana kalau si biapong ini saya ganti dengan tuna dari Gorontalo ini yang diolah dulu kan. Jadi kemarin saya mengikuti lomba itu, ikan vs cemilan vs kopi itu, membuat itu salah satu penganan itu biapong isi ikan tuna. Isi ikan tuna. Iya. Jadi nanti Insya Allah saya akan demokan lagi. Iya, kayaknya Bu, ini Abah Warkop dengar ini biapong isi ikan tuna ini bisa dalam tanda quote and quote ya, barang baru di Gorontalo. Karena rata-rata biapong itu kalau bukan isi unti, isi daging. Tapi ini kalau berbahan baku isinya tuna. Salah satu. Abah Warkop kebetulan juga penjelajah warung kopi ini baru kali ini dengar. Kapan di ini Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya. Nanti kita insya Allah di demo dan akan Abah Warkop bila perlu live streaming Bu. Tentang launching. Kita minum kopi sama makan. Paling terakhir Bu, apa harapan Ibu? Karena begini Bu, pengamatan Abah Warkop di masa pandemi Covid ini memang banyak industri-industri besar yang kebingungan menghadapi ini, dan alhamdulillah yang tetap eksis itu adalah para UKM. Jadi apa harapan Ibu di suasana pandemi ini dari kegiatan Ibu sebagai pelaku usaha UKM khususnya pengolahan ikan dan pengolahan pangan? Sebenarnya memang keadaan ini sudah menahan kita untuk tidak terlalu bergerak atau beraktivitas banyak, apalagi untuk segi usaha ya. Kita mungkin tidak bisa bebas ke sana kemari atau buka lapak dan lain-lain. Tapi kan sekarang ini media sosial sudah sangat baik ya. Jadi kita bisa menggunakan media sosial kita untuk promosi, misalkan promosi melalui IG, melalui WA, melalui Facebook, dan juga jadi Ibu Maya ini berselancar di dunia maya ya? Iya. Sesuai dengan nama dan nama Bu. Alhamdulillah saya sampai saat ini tetap masih bisa berproduksi. Saya berproduksi setiap minggu dengan beberapa macam olahan ini tidak putus karena saya menggunakan ini media sosial
alhamdulillah setiap saya posting pasti ada yang pesan gitu. Jadi buat ibu-ibu yang lain jangan berkecil hati untuk usahanya, tetap eksis, tetap jalan, tetap berinovasi. Jadi kalau seumpama ibu membuat satu olahan yang memang agak kurang peminat, saya sarankan ibu untuk membuatkan satu olahan yang baru yang mungkin lebih disukai. Ya, jadi saya selain ini juga membuka salah satu usaha yang pemesanan makanan murah meriah yang kayak nasi rantang, kemudian nasi 5.000. Saya juga ada donasi nasi Jumat kalau ada yang pemesanan setiap minggu itu. Alhamdulillah saya sekarang memiliki donasi yang tetap sudah jalan 2 tahun. Dan kami menjadi salah satu, saya pelakunya yang mengantar langsung ke tempat-tempat misalkan permintaan dari donatur itu, misalkan nasi itu dibawa ke panti, ke rumah sakit dan lain-lain, itu saya gratiskan ya. Alhamdulillah karena mungkin salah satu kesehatan saya juga berasal dari kebiasaan saya hanya itu yang bisa saya lakukan itu membantu menyalurkan kayak nasi murah meriah itu. Luar biasa ya, ibu ini termasuk wanita inovatif ya. Ya, karena memang masih sehat Pak, alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Ya, memang Bu, dalam menghadapi suasana ini kita harus banyak melakukan langkah-langkah besar. Ya. Kita lebih progresif. Jadi kalau kita vakum dengan suasana ya pastilah. Tapi kalau kita melakukan langkah-langkah besar dengan berbagai inovasi dan seperti produk ibu ini, saya lihat Abah Warkop amati yang kekurangannya itu publikasinya. Ya. Artinya ini perlu publikasi karena sekarang ini kan media sosial terbuka, dan saya lihat Ibu Maya ini seorang pelancar di dunia maya, dan itu sangat baik untuk kemajuan. Usaha. Yang paling terakhir, Bu, apa pesan Ibu terhadap pelaku-pelaku UKM khususnya di Kota Gorontalo yang diantaranya akan mengikuti pentas nasional, dan ini luar biasa Bu, Kota Gorontalo dapat penghargaan di tingkat nasional Bu. Oh ya, buat teman-teman saya yang mengikuti kemarin lomba bersama saya, mudah-mudahan kita ada yang menang. Buat saya mau menang kala itu bukan jadi satu ukuran, tapi tujuan, ya, kita bersinergi di sini, kita mengangkat bahwa Gorontalo itu memiliki ikan yang beragam dan juga sangat banyak. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan ada yang terpilih dan jadi salah satu perwakilan dari daerah Gorontalo, dan saya pribadi UKM Limaya pasti saya akan mendukung. Amin. Dan siap bekerja sama kalau memang ada yang terpilih. Yang pertanyaan Abah Warkop paling terakhir nih Bu, ya saya mendapat catatan-catatan dan info-info katanya ibu ini pelaku UKM yang agak langka dalam tanda kutip, karena ada beberapa bank pemerintah yang mengajak ibu ke dalam, artinya binaan karena ada kemampuan speak Englishnya ibu ya, kira-kira bagaimana Bu? Oh iya, maaf saya karena bukan juga begitu Pak, cuman pengalaman karena beberapa tahun kemarin saya pernah menjadi salah satu guide di salah satu swalayan, jadi sedikit mengerti lah. Iya, jadi mengerti sedikit bahasa Inggris. Ini menandakan begini Bu, kita kan Kota Gorontalo ini perlu kita dorong, kita angkat kan. Kota Gorontalo memang oleh Bapak Wali Kota harus dorong semua kegiatan usaha UKM karena beliau sangat konsen di situ. Dan kelebihan ibu itu merupakan nilai jual. Ya, kalau boleh Bu, yang bisa ibu kata-kata penutup dengan kelebihan ibu berbahasa Inggris itu Bu, silakan. Aduh, pokoknya kalau buat saya keep strong, selalu semangat, don't worry, be happy, and we'll be fine lah. Pokoknya selalu harus bahagia dan selalu baik-baik saja. Harapan saya kepada ibu-ibu dan semua pelaku usaha, jangan terbawa stres, pokoknya happy-happy lah. Gitu, sambil berdoa. Oke, thank you very much Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi bincang saya sejenak dengan salah satu pelaku UKM yang sudah punya nama di Kota Gorontalo, UKM Limaya. Sekali lagi UKM Limaya ini bertempat di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Terima kasih pemirsa, salam sehat dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.